Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas bersama dua soal eksponen. Bisa dikatakan ini adalah soal hot karena berkaitan dengan aplikasinya di bidang kedokteran sama bidang biologi ya. Ini soal yang pertambahan, bisa di-pause kalau mau coba dikerjakan, dan yang ini adalah eksponen peluruan. Bagaimana bedanya masing-masing dan bagaimana cara mengerjakannya? Simak terus, siapkan tulisnya, kita mikir bersama. Kita langsung mulai eksekusi saja. Oke, yang soal pertama. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri selama beberapa jam, ya kan? Beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi N bakteri setiap jam. Ini kata kuncinya ya. Jadi proses pembelahannya adalah setiap jam. Setelah diamati, jumlah bakteri pada 2 jam pertama adalah 8.000. 2 jam kemudian berarti ini jam ke berapa? Ya, jam keempat ya. Jam yang keempat. Oke. 2 jam pertama 8.000, 2 jam kemudian artinya jam keempat bakteri sudah mencapai 32.000. Nah, berapakah jumlah bakteri setelah 10 jam? Oke. Ingat kata kuncinya yang pertama, caranya adalah berapa lama bakteri itu membelah. 1 jam setiap jam. Berarti kita kodekan saja, ya kan? Jam ke. Nah, jam ke berapa? Yang pertama kondisi awal, ya kan? Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, sampai yang ditanya jam ke-10. Nah, kalau kita hitung satu persatu seperti ini bisa sih, ya kan? Sampai jam 10 aja kan gampang juga. Tinggal nanti ini kalau 2 jam adalah 8.000, saya tulis saja 8 ya. Ini jumlahnya. Berarti jam kedua adalah 8.000. Saya tulis saja 8 ya. Biar ribuannya kita simpan dulu biar nggak kebanyakan angka. Oke. Kemudian jam keempatnya kita punya 32.000 ya kan. Nah, kira-kira berapa ini? Nah, ini sebenarnya berkaitan juga dengan aplikasinya barisan geometri. Nah, geometri ini juga memanfaatkan sifat eksponen. Bagaimana cara mengkodekannya? Oke, jam ke-0 kita nggak tahu bilangannya berapa. Misalkan aja A. Oke. Kemudian setiap 1 jam, setiap 1 jam lagi, 1 jam lagi, 1 jam lagi dia berlipat. Artinya ada yang namanya koefisien pelipat gandaannya berapa kan gitu ya. Kita namakan aja R. Berarti di sini jumlah bakteri awalnya tadi apa? A. Jumlah bakteri pada detik ke-1 adalah A dikali R kan gitu ya. Jumlah bakteri pada detik kedua adalah A dikali R. Pangkat berapa? Kan dikali R lagi, pangkat 2 kan jadinya. Oke, detik ketiga jam ketiga berarti A dikali R pangkat 3, 4 berarti A dikali R pangkat 4. Oke. Nah, kita harus tahu A-nya, kita juga harus tahu R-nya. Kita hitung R-nya dulu dengan data yang mana? Oke, kita manfaatkan data yang ini. Karena yang sudah ada nilainya 8 sama 32. Kita cari dulu A-nya, ya kan? Kita bandingin saja. Oke ya. Yang keempat berarti A dikali R pangkat 4 dibagi A R pangkat 2 sama dengan berapa? Berapa? Iya, 32 per 8. Maka ini bisa kita sederhanain, kita bisa ketemu R-nya nanti. Ini tinggal R kuadrat, dan R kuadrat sama dengan berapa? 4. Berarti R-nya adalah 2. Artinya setiap 1 jam dia menjadi 2 kali lipatnya. Oke, fix ya, kita dapat R-nya. Kalau kita sudah dapat R-nya, maka kita bisa ngitung A-nya. Kita hitung A-nya. Dengan mana? Iya, kita ambil saja yang kedua yang gampang. A dikali R pangkat 2 sama dengan 8. A dikali R kuadrat. R kuadratnya 2 kuadrat berarti kan 4. 8 juga kan? Berarti A-nya adalah 2. Berarti jumlah awalnya adalah 2000 ya ini. Iya kan? Ingat-ingat tadi kita tuliskan ribuannya, kita simpan. Oke. Kalau sudah, kita tinggal ngitung fokusnya di mana bakteri pada saat jam ke-10. Jam ke-10 gimana? Iya, udah tinggal cari aja A dikali R pangkat berapa? 10. Berarti A-nya 2. R-nya adalah 2 pangkat 10. Berapa itu? 2 pangkat 10 itu 10 24 kah? Berapa? Kalau 2 pangkat 5 32 dikali 32 berapa? 32 dikali 32 berapa? 10 24 ya. Kayaknya 10 24 sih ya, dikali 2
Berarti kan ini jadi iya 2048. Oke. Nah, karena tadi ribuannya kita simpan, tinggal tambahin aja 1 2 3. Oke, berarti bakterinya berjumlah 2.048.000 setelah 10 jam. Masuk ya? Sudah paham caranya? Kalau sudah paham, kita geser ke yang peluruan. Ini kita kerjakan cepat karena tadi sudah kita jelaskan dengan detail. Oke. 200 mg zat, ada 200. Oke ya, disuntikan ke dalam tubuh pasien yang menderita penyakit kanker paru-paru. Zat tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal setiap jam, kata kunci. Oke, kata kuncinya setiap jam. Jika setiap jam, setiap 1 jam, 50 zat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh pasien. Oke. Berarti apa? Faktor pengalinya tadi berapa? Iya, R-nya sudah ketahuan. Setiap jam dia tinggal 50% atau kita tulis jadi setengah. Ini kan? Oke. Berapa miligram zat tersebut yang masih tersisa dalam tubuh pasien setelah 5 jam? Oke, gampang. Bilangan pertamanya A-nya kita sudah dapat berapa? 200 ya kan. Terus kemudian setiap jam dia meluruh, iya setengah. Jadi setengahnya berarti kan gampang, detik ke awal, jam ke kayak tadi ya kalau manual ya, jam ke 0 1 2 3 4 5 kan gampang dihitung, bisa ya ini. Tapi kita pakai konsep eksponen. Gimana? Iya, untuk jam yang kelima, sisanya kita misalkan jumlahnya adalah masanya ya, masa pada jam kelima gitu aja ya. A dikali R pangkat di 5. Oke, masukin aja A nya berapa? 200. R nya ya setengah kan, kemudian dipangkatin berapa? 5 karena 5 jam. Oke, masukin berapa? 200 dibagi 2 pangkat 5 itu berapa? 1632. Oke, tinggal dibagi aja. Dibagi berapa nih? Ayo bagi 2 100 per 16, bagi 2 lagi 50 per 8, bagi 2 lagi 25 per 4, iya kan. Atau berapa ini? 25 per 4 itu tinggal berapa sih? 8 seperempat ya, 8 seperempat miligram. Oke lah, sudah ketemu ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jangan lupa di share ke teman-temannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.